selamat masuk. Pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Halo, Ibu. Iya, silakan duduk, Pi. Ya, Oke, sudah nyaman duduknya? sudah. Sudah, ya. Iya, namanya siapa, Dek? Saya Devi, Bu. Oh, Devi. Yang kemarin ngechat Ibu di WA. Oh, ya Devi yang kemarin ngechat saya itu ya? Oke. Devi kelas berapa sekarang? Sekarang saya kelas 8 sih. Ih, dari mana asalnya? Saya dari Denpasar sih, Bu. Memang dari sini ya, asalnya ya. Oh ya, Devi kelas 8 berapa? Saya kelas 8C. Kelas 8C. Devi yang kemarin ngechat saya itu kan ya? Iya, betul, Bu. Saya kemarin ngechat Ibu untuk malam ya, kalau nggak salah. Maaf saya slow respon soalnya udah malam juga deh ya. Tadi sebelum kesini Devi dari mana aja? Saya tadi sih ya habis jalan-jalan saja, Bu. Tadi dari sempat dari kantin juga, ketemu sama teman-teman, terus main-main, bisa-bisa sambil makan. Cuma ya pembahasan mereka tuh masih tentang pelajaran gitu, Bu. Terus kalau sudah pembahasan seperti itu membuat saya jadi agak males gitu ikutnya, Bu, karena saya nggak ngerti apa yang mereka bilang. Jadi berarti sebelum kesini kumpul sama teman, terus temannya membahas tugas yang membuat Devi nggak nyaman gitu ya? Iya. Iya, sebelumnya Devi sudah pernah melaksanakan konseling? Belum, Ibu. Ini pertama kali untuk saya. Wow, ini berarti pertama kali gitu ya? Iya. Pertama kali langsung pertama saya gitu. Betul. Ya. Oh iya, sebelum lanjut juga Ibu izin memperkenalkan diri dulu karena kan kemarin nggak sempat ya. Tentunya juga mungkin Devi sudah tahu nama panggilan saya gitu. Ya, nama saya Puspa Dewi, bisa dipanggil Ibu Sadia. Kalau misalnya Devi ragu atau ingin menceritakan mengenai permasalahannya juga bisa datang ke saya. Dan ini juga keputusan yang sangat luar biasa ya, Devi sudah mau hadir atau mau mengikuti konseling. Gitu. Karena ini pertama kali Devi mengikuti konseling, jadi Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai konseling itu seperti apa, boleh? Silakan. Oke. Ibu menjelaskan mengenai asas-asas konseling terlebih dahulu. Nah, ada asas konseling itu yang Ibu akan pakai pada saat ini yaitu asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan itu jika Devi menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi itu akan terahasiakan. Hanya kita berdua yang tahu, tidak ada orang lain yang mengetahui mengenai permasalahan yang Devi hadapi. Selain itu ada asas keterbukaan yang dimana Devi itu lebih bisa terbuka mengenai permasalahan yang dihadapi ya, jangan ditutupi ya. Jadi santai saja untuk Devi menyampaikan permasalahannya supaya tidak grogi, supaya tidak takut juga dengan saya gitu ya. Dan ini kan pertama kali Devi melaksanakan konseling. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan ya, asas kesukarelaan maksud saya. Kami di Devi ini pertama kali melakukan konseling, Devi merasa sukarela atau merasa ada tuntutan dari orang lain untuk melaksanakan konseling? Sejauh ini dari diri sendiri sih, Bu. Cuma saya sudah mengumpulkannya dari lama, belum kesampaian dan akhirnya hari ini baru ingin kesini. Berarti Devi melaksanakan konseling itu karena sukarela tanpa paksaan gitu ya? Iya. Oke, saya harap konseling hari ini itu bisa membantu permasalahan di Devi yang sedang dialami ya. Oke, sebelum itu apakah tempat duduknya sudah merasa nyaman, Dik? Sudah. Mungkin ada yang kurang nyaman bisa disampaikan ke saya ya. Nah, sebelum lanjut, ada yang ingin dipertanyakan mengenai konseling kita hari ini? Untuk jamnya Ibu berapa lama ya kira-kira kita melaksanakan konseling? Oke, ya Ibu juga hampir lupa ya untuk jam kita melaksanakan konseling ya. Untuk kita melaksanakan konseling hari ini itu sesuai dengan kesepakatan kita. Kita bisa melaksanakan dari 30 sampai 40 menit. Untuk di Devi bagaimana? Boleh sih, Bu. Maksimal 40 menit Bu ya. Iya, boleh maksimal 40 menit ya. Oke, tapi sebelum nanti setelah melaksanakan konseling, Devi mau kemana? Nggak ada kemana sih.
Masih ada kelas. Sebenarnya ada free class ya di sini Bu, nggak ada gurunya lagi berhalangan hadir untuk ngajar, jadi kita cuma dikasih tugas dikit aja kok. Oke, berarti tetap mengerjakan tugas ya walaupun tidak ada gurunya. Ya berarti kita sepakati untuk melaksanakan konseling pada hari ini dari 30 sampai maksimalnya kita sampai 40 menit ya. Baik, ada lagi pertanyaan nih sebelum kita lanjut? Nggak ada sih. Sudah nyaman berarti? Sudah. Oke. Sudah siap? Sudah. Ya, saya harap Debbie sudah siap dan bisa menyampaikan permasalahannya ya. Silakan Debbie bisa menyampaikan mengenai permasalahan yang dialami saat ini. Ya Bu, jadi begini Bu, saya tuh merasa akhir-akhir ini saya sering kewalahan membuat tugas Ibu, sering menunda pekerjaan saya, tugas-tugas yang seharusnya bisa diselesaikan hari ini saya malah selesaikan itu saya ulur terus sampai larut malam baru saya langsung kerepotan buatnya, jadi selesainya tuh nggak maksimal seperti itu. Oke, kamu nggak maksimal gitu mengerjakan tugas ya, sering menunda gitu ya. Ada nggak hal yang menyebabkan kamu kok bisa seperti itu? Mungkin sih saya mengiranya itu karena saya itu kecanduan bermain HP Bu. Jadi kan zaman sekarang itu udah apa-apa serba sosial media seperti itu. Terus apalagi banyak aplikasi-aplikasi yang membuat terhibur. Tapi saya malah justru kayak nggak bisa lepas dari sosial media seperti itu Ibu. Jadi nonton video, scroll sosmed seperti itu. Ada aja lah pokoknya kesibukan saya dalam HP. Jadi saya itu jadi menyingkirkan tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar Bu. Jadi tugas-tugas saya tuh saya nantiin aja deh buatnya. Jadi saya main HP aja terus gitu. Oke. Berarti dari main HP itu terus kasihkan scroll media sosial, kasihkan nonton video gitu ya. Ya saya tidak memungkiri itu sih, karena memang sekarang kan teknologi sudah maju sekali ya, sudah kayak banyak banget menggunakan handphone gitu. Dan saya pun juga sebagai ini juga sering menggunakan handphone gitu sebagai komunikasi, karena sebagai hiburan saya juga gitu ya. Tapi mungkin itu ada batasnya ya kita untuk menggunakan handphone gitu ya. Oke, dari lingkungan sekitar kamu bagaimana? Ada yang sama juga seperti kamu? Teman-teman saya sama sih Bu, nggak mungkin mereka nggak pakai HP, mereka juga pasti main HP kan. Cuma dari mereka itu bisa mengkontrol diri kayaknya Bu ya, sedangkan saya itu susah, jadi saya masih stay di zona nyaman saya sendiri seperti itu. Terus saya mulai tersadar itu gara-gara melihat teman-teman tugasnya udah selesai semua, nilainya bagus-bagus, sedangkan saya kebalikannya. Tugas saya tuh banyak yang tercecer, banyak yang nggak selesai pun dengan hasil yang kurang maksimal. Terus itu juga pengaruh nilai saya sih sekarang. Berarti kamu sebenarnya menyadari ya kalau itu mempengaruhi nilai kamu, itu juga mempengaruhi kepribadian kamu sendiri juga gitu ya. Sebenarnya itu juga mempengaruhi untuk diri kamu sendiri gitu ya. Dan kamu menyadari itu, cuma mungkin belum mengetahui solusinya harus seperti apa kayak gitu ya. Oke, dari orang tua kamu bagaimana? Apakah orang tua kamu tahu mengenai permasalahan kamu saat ini? Sebenarnya mereka tahu saya tuh suka main HP, cuma mereka tuh sering nyuruh saya gitu tuh kayak udah stop main HP-nya, batasin. Kamu ada tugas gak? Kalau ada tugas ayo dibuat. Udah saya buat, tapi kalau mereka nggak ada di rumah, ya udah kelepasan lagi jadinya. Kasih main HP, tugas-tugasnya udah nggak ada yang diselesaikan seperti itu. Tapi orang kamu tahu sebenarnya udah dapat ditegur juga, tapi ya tetap mengedukasikan lagi menggunakan handphone gitu dia. Ya dari teman-teman sekitar kamu ada yang mengingatkan kamu nggak mengenai penggunaan handphone kamu terlalu sering, tugasnya juga kan karena agak terlalu menumpuk dan kurang efektif juga gitu tugasnya. Ada nggak yang mengingatkan dari teman kamu? Ada sih Bu, saya kan juga punya sahabat Bu ya. Untungnya sahabat saya ini selalu mengarahkan saya ke arah yang lebih positif. Jadi kalau
kalau misal dia notice saya full main HP padahal harusnya ngerjain tugas, dia pasti langsung menegur saya. Dev, ayo dibuat tugasnya, nanti dulu kerja main HP-nya, ini belum diselesaiin gitu. Udah, itu agak-agak lumayan membantu saya sih. Cuma kalau di rumah nggak ada siapapun yang menegur saya, jadi saya kelepasan. Tapi kalau dari teman kamu ngasih tahu kamu ya mau lah gitu ya untuk mengikuti. Kalau misalnya kerja kelompok itu kamu mau nggak untuk mengerjakan tugas kelompok kamu atau bahkan malah kamu dan teman-teman yang lain itu ikut kasihkan menggunakan handphone saat mengerjakan tugas kelompok itu? Sebenarnya kan tugas kelompok itu dibagi Bu ya. Tentu saya juga dapat tugas saya sendiri. Terus saya baca dulu sih tugasnya, kalau misalnya gampang langsung saya kerjain. Cuma kadang-kadang tuh tugas kelompoknya kayak susah, jadi malas. Udah main HP aja dulu. Gitu. Awalnya niatnya mau searching di Google, tapi ternyata malah kebuka yang lain. Terus jadi ke distract, malah main HP di dunia. Sih teman-teman yang lain udah mulai, udah selesai, saya malah baru buat. Jadi teman-teman kamu tetap dengan fokus dengan tugasnya, tapi kamu kadang-kadang kedistraksi juga gitu ya sama yang lebih menarik gitu. Dari guru mata pelajaran kamu itu ada nggak ngasih tahu kamu kalau nilai kamu ini maaf kurang bagus sekarang gitu? Itu dapat nggak ngasih tahu untuk memberikan motivasi ke kamu? Sempat Bu di penilaian tugas tuh itu lumayan kurang dari standarnya gitu ya, kayak kadang-kadang nilai 70, 60 dan sempat juga ibunya guru mata pelajaran tegur saya gitu. Kenapa nilaimu begini terus gitu, kamu tidak belajar di rumah atau gimana? Terus saya nggak berani bilang, saya takut. Jadi saya cuma bilang ya Bu, saya nggak bisa jawab, saya nggak ngerti. Cuma gitu aja jawaban saya nggak berani bilang kalau saya keasikan main HP jadi nggak sempat belajar seperti itu. Jadi kamu bilang kalau nggak bisa jawab gitu ya. Tapi dari teman-teman kamu ada yang mau bantuin nggak kalau misalnya kamu nggak ngerti gitu sama tugas yang kamu buat itu? Beberapa aja sih Bu yang memang dekat aja sama saya, soalnya mereka tuh juga tahu kayaknya kebiasaan saya tuh jelek gitu kan Bu, nggak bisa atur diri, nggak bisa terkontrol. Jadi mungkin mereka bosan melihat perilaku saya seperti ini terus, jadi mereka kayak cuek. Cuma sahabat saya aja yang terus tegur saya kayak harus gini, harus gitu. Berarti yang terdekat ya yang ngasih tahu kamu untuk lebih fokus lagi belajarnya. Dari yang kamu sampaikan tadi, kamu sering menunda pengerjaan tugas gitu karena menggunakan handphone, keseringan gitu ya menggunakan handphone dan sering scroll media sosial gitu. Dari keseharian kamu ada yang terganggu nggak di selain mengerjakan tugas atau selain telat mengumpulkan tugas? Mungkin kalau ibu saya lagi pergi gitu, saya lumayan jarang sih disuruh melakukan pekerjaan rumah seperti itu, kecuali memang ketika orang tua saya sedang pergi gitu, terus saya sendiri di rumah nggak bisa disuruh menyapu dan yang lain hal. Cuma ya begitu jadinya buat tugas aja tuh nggak sempet, apalagi mengambil kerjaan yang lain. Jadi di otak saya tuh nanti aja lebih baik sekolah aja dulu. Terus juga masih lama mereka pulang. Terus akhirnya udah lagi 5 menit mereka mau datang, baru deh saya langsung panik kerjaan yang lain. Berarti juga itu selain berpengaruh ke pengumpulan tugas dan mengerjakan tugas itu juga mempengaruhi keseharian kamu yang lain berarti ya? Iya. Dan kamu tuh juga menyadari hal itu juga kan? Berarti selain kamu menyadari itu, kamu juga merasa bahwa diri kamu tuh tidak bisa mengatur waktu juga ya dia. Oke. Bagaimana sih perasaan kamu di saat ini kalau misalnya kamu sudah tahu bahwa kamu itu belum bisa mengatur waktu dengan baik, mengerjakan tugas juga selalu nanti saja gitu dan mementingkan penggunaan handphone, bagaimana sih perasaan saat ini? Sekarang karena sudah melihat dampaknya seperti ini pun, tentu saya merasa menyesal kayak saya melakukan kebiasaan buruk seperti itu dari lama. Harusnya saya tersadar dari awal, kenapa baru sekarang. Jadi saya merasa menyesal setelah mendapatkan nilai yang kecil, terus
terus berbeda dari teman-teman yang lain. Saya juga merasa malu sih Bu. Oke, kamu merasa malu juga gitu ya dengan hasil nilai kamu yang saat ini gitu. Ya, ada nggak sih hal yang membuat kamu senang gitu selain menggunakan handphone? Mungkin menjalankan hobi saya ya Bu. Hobinya apa dik? Hobi saya itu sebenarnya mendengarin musik. Oke, dengerin musik. Saya suka bernyanyi sama mendengarin musik, apalagi musik-musik yang zaman-zaman sekarang yang easy listening, enak dengar gitu. Jadi saya sering mendengar lagu-lagu itu sih ketika saya lagi stres-stresnya. Selain main HP, mungkin kan main HP itu juga bikin kadang bikin bosan gitu ya, kayak jenuh gitu, sakit matanya, ya udah berpindah dengerin musik. Awalnya maunya nggak pernah nih Bu, saya mau belajar, maunya itu saya bikin tugas sambil dengerin musik. Cuma gara-gara musik itu tuh lagunya kesukaan saya, jadi saya ikut nyanyi, terus malah keasikan. Dan lama-lama kalau lagunya sudah tenang, lagunya langsung ketiduran. Nggak jadi dia bikin tugas. Oke, berarti dari hobimu juga kadang-kadang membuat gimana ya, ketiduran juga gitu ya dia jadinya ya, tertunda jadi waktu kerjain juga tugasnya. Dari apa yang kamu sampaikan tadi tuh gue memahami sih yang menjadi permasalahan kamu saat ini, yang dimana kamu kesulitan dalam mengatur waktu, sering menunda tugas karena sering scroll media sosial, sering menonton video, dan malah keasikan juga gitu nih ya. Selain itu juga kamu, dari hobi kamu juga kadang-kadang membuat kamu mengantuk gitu ya dia, sehingga tugas kamu itu sering tertunda, mengumpulkan juga tertunda, dan mempengaruhi ke nilai akademik kamu. Nah, apa sih tujuan kamu untuk melaksanakan konseling pada saat ini deh? Tentu saya pengen datang ke sini, ingin menyelesaikan masalah saya, ingin bersama ibu mencari solusi gimana cara saya bisa lebih disiplin, tanggung jawab saya itu juga ada gitu sebagai pelajar, dan bisa mengkontrol diri, terutama dari media sosial seperti itu. Ya, berarti supaya bisa mengontrol diri juga ya untuk kamu melaksanakan konseling saat ini. Baik, dari tujuan yang kamu sampaikan tadi itu, apa sih hal yang kamu inginkan ke depannya nih? Saya ingin lebih disiplin lagi Bu, ingin bisa mengatur diri, mengontrol diri dari bermain HP. Tapi saya masih tetap ingin bermain HP Bu. Saya nggak mau lepas, cuma kita saya pengen gimana caranya saya bisa mengatur waktu lancar seperti itu. Dengan tujuan dan ingin ke depannya itu kamu tetap sama, ingin disiplin lagi, dan ini tetap menggunakan handphone tapi tugasnya juga berjalan dengan lancar gitu ya. Ibu ingin tahu, sebelumnya kamu sudah pernah membuat jadwal kegiatan belajar kamu nggak? Belum. Berarti belum pernah buat. Tapi kalau kamu dari sendiri pernah nggak nargetin kalau saya harus menggunakan handphone selama berapa jam atau berapa gitu? Pernah nggak? Baru-baru ini sih Bu. Dulu kan saya benar-benar nggak kontrol diri gitu ya kan. Ya udah sejalannya aja, mau berapa menit terserah saya gitu, nggak ada yang marah juga kan, biasa-biasa aja. Terus karena nilai saya langsung anjlok, saya sadar gara-gara kebiasaan itu. Terus saya coba batasi lah main HP kan, kayak langsung 5 menit aja cukup. Padahal kan aslinya sampai 3 jam, 4 jam. Terus saya batasi cuma 5 menit langsung gitu. Nggak bisa Bu, saya nggak kuat. Terus akhirnya saya langsung ya udah nggak peduli dah mau gimana ke depannya, daripada dipaksakan Bu. Jadi akhirnya keterusan lagi deh. Keterusan ya. Jadi kamu sudah ada inisiatif sebenarnya ya, misalnya target sekarang itu penggunaan HP berapa jam gitu. Cuma kadang-kadang jadi kasihkan lagi tetap main handphonenya gitu ya, sesuai target yang diinginkan tidak bisa dilaksanakan dengan baik, berarti belum konsisten gitu ya. Dari yang kamu sampaikan tadi, kita akan merubah kebiasaan kamu menggunakan handphone itu. Kamu kan tetap menggunakan handphone, tetapi harus sesuai dengan jadwalnya. Jadi ya, yang kamu sampaikan tadi, dan kamu belum pernah membuat jadwal kan ya. Nah, sekarang kita akan mengubah kebiasaan Devi dari yang awalnya sering menggunakan handphone dan belum pernah membuat jadwal.
Devi siap untuk membuat jadwal hari ini? Siap. Siap ya. Kita akan mengubah kebiasaan Devi dari yang awalnya menggunakan HP baru nanti membuat tugas menjadi sekarang mengerjakan tugas dulu nanti baru menggunakan handphone. Siap? Siap. Jadwalnya akan dibuat sekarang ya. Nanti saya arahkan untuk pembuatan jadwalnya. Ini tunggu sebentar. Ini saya ada start controlling juga. Banyak ya sekarang ya. Oke. Nah, silahkan dibuat di sini dulu. Tunggu sebentar. Ini untuk pembuatan jadwalnya. Nah, jadi karena kamu sudah akan siap untuk membuat jadwal, ini kamu bisa tuliskan nama kamu dulu di sini. Bisa kan yang nulisnya ya? Bisa. Bisa. Boleh pakai ini nggak Bu? Boleh, biar kamu nyaman juga. Sudah. Tuliskan kelasnya juga di sana. Kelas 8 berapa gitu. Balik ya deh. Ya, kelas 8 C. Oke. Silakan di sana tuliskan bisa tulisan jadwal kamu sesuai dengan keinginan kamu, tapi diawali dengan pembelajaran kamu dulu untuk pembuatan tugas kamu dulu. Untuk urusan penggunaan handphone itu bisa di belakangan dulu setelah belajar. Berarti buatnya dari pagi. Boleh dibuat dari pagi atau dari pulang sekolah juga boleh. Saya buat dari pagi saja. Boleh. Itu juga sebagai pengaturan jadwal atau sebagai jadwal seharian kamu ya. Oke, sebelum buat ini saya lihat ini dulu. Biasanya kalau ke sekolah itu kamu tepat waktu nggak nih? Tepat waktu sih Bu. Oke. Maaf ya saya sedikit juga menanyakan juga ya Dek ya. Iya. Bisa dipersilakan. Ini berada di jam 7 ya. Pergi ke sekolah. Oke, Ibu lihat dulu ya. Ya. Oke, ini dimulai dari pergi ke sekolahnya dulu jam 7. Berarti sekolah berarti kan jam 7 jalannya, Di? Iya. Oke. Untuk belajarnya berarti kamu selama 30 menit? Iya Bu, itu untuk belajar pelajaran yang untuk besok. Soal yang besok. Kalau ini buat PR-nya itu yang baru dikasih hari ini gitu. Oke, ini untuk pengerjaan PR-nya hari ini gitu ya, Di ya. Belajarnya selama 30 menit itu cukup membuat bagaimana? Cukup sih Bu, soalnya saya tipe yang kalau belajar lama-lama itu kan suntuk gitu Bu ya. Kalau belajar itu nggak ada target gitu loh untuk saya. Kalau PR kan ada targetnya ya Bu ya, harus selesai gitu. Selesai tidak selesai harus selesai. Sedangkan kalau belajar kan nggak ada habisnya. Jadi saya rasa 30 menit itu cukup sih untuk supaya jam-jam itu justru bikin bosan lagi ya.
Baik. Berarti belajarnya selama 30 menit. Dan untuk pengerjaan PR-nya ini paling penting sih untuk pengerjaan PR dan tugas kamu itu ya Dik ya. Untuk pengerjaan tugasnya itu selama berapa ya? 2 jam ya Dik ya. Oke, 2 jam. Dan untuk di penggunaan handphonenya, untuk penggunaan handphonenya kamu selama kurang lebih 2 jam ya. Oke, 2 jam dari jam 10 berarti kamu sudah tidur. Ini 2 jam. Oke. Ya, ini bagus sih Di ya untuk jadwal yang kamu sudah buat ini, dan Ibu harap nanti kamu bisa konsisten lagi untuk mengikuti jadwal yang telah kamu buat ini. Kamu bisa menggunakan ini di alarm di HP kamu bisa setel alarm, misalnya ini dari pengerjaan PR kamu itu selama 3 jam, kamu bisa setel itu supaya kamu juga tidak bosan ya Di ya untuk mengerjakan tugasnya. Dan ini juga untuk di belajar, waktu belajarnya itu selama 30 menit. Kamu juga bisa setel alarm untuk sebagai pengingat kamu dalam pembuatan dalam belajar kamu pada saat itu ya. Dan ini lihat lagi dalam penggunaan handphonenya, itu bisa menggunakan alarm lagi supaya kamu tidak kebablasan gitu Di. Nah, itu terutama sih dalam penggunaan handphone Di ya, atau main HP-nya. Itu kan karena kamu sering kebablasan gitu untuk scroll media sosial, nonton video gitu di HP gitu. Jadi bisa diingatkan lagi menggunakan alarm. Kalau jam ini sudah waktunya selesai penggunaan handphonenya, dan di jam 10 itu sudah memang waktunya untuk tidur. Sudah paham Di? Jadi saya masih harus tetap pakai alarm ya? Iya, pakai alarm itu sebagai pengingat kamu juga. Selain kamu juga ada waktu atau jadwalnya ini, tentunya kalau misalnya kita pakai jadwal, kadang-kadang kan kita masih suka lupa. Ya, dan kamu juga terkadang kan baru-baru dimulai itu masih kurang konsisten gitu. Jadi ini alarm itu sebagai pengingat, karena itu kan berbunyi gitu ya, sebagai pengingat kamu untuk jam apa kita harus melakukan apa dan apa gitu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, selain kamu membuat jadwal ini, bisa dibuatkan di bawahnya lagi untuk penggunaan handphone kamu sebelumnya. Kan saat ini kan kamu sesuai nih jadwalnya pada saat ini. Ini jadwal pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk kedepannya. Nah, sebelum melaksanakan jadwal ini, tentunya kan kamu bilang kalau penggunaan HP-nya itu terlalu sering gitu ya. Bisa dituliskan Di bagaimana? Berarti rutinitas saya saat ini Iya, yang saat ini. dari pulang sekolah saja Boleh, dari pulang sekolah saja. Sambil kamu nulis, saya sedikit tanya-tanya juga boleh ya Di? Iya. Kalau misalnya kalau pulang sekolah itu pernah diajak main gitu nggak sama teman-teman? Pernah sih Bu. Biasanya kalau mereka misalnya mau makan apa gitu, rujak gitu atau apa gitu, pasti diajakin. Dari itu pun isi ngobrol-ngobrol lama dari pulang sekolah sampai jam 6 lah kira-kira. Bagus ya. Tetap keluar juga ya sama teman-teman Di? Iya. Bisa. Oke, dari pulang sekolah ya. Oke, sudah ini ya. Ini jadwal kamu sebelumnya berarti ya, yang kamu ingat biasanya ya. Masalah main HP lagi. Oh, ini juga lumayan lama ya kamu penggunaan HP-nya ya. Dari jam 14.15 sampai jam 18.00 ke jam 6. Itu lumayan lama.
lama, lama banget gitu ya di dalam penggunaan handphonenya. Terus kalau kamu makan di jam 6. Setelah makan dan mandi, kamu main HP juga dulunya. Itu 1 jam itu hanya pembuatan PR. Dari kamu sudah mengatur jadwal kamu dari jadwal yang kamu buat dengan kondisi kamu saat ini, kamu sering menggunakan handphone ya, sering menggunakan handphone, misalnya tugasnya juga hanya sedikit untuk dibuat. Nah, Ibu oke. Dari yang Ibu lihat dari jadwal kamu saat ini dan dengan jadwal untuk kedepannya yang kamu akan buat itu sangat berbeda sekali ya Dik ya, sangat jauh berbeda. Dan saya harap dari jadwal kegiatan kamu seharian yang kamu buat untuk kedepannya itu bisa lebih konsisten lagi untuk diikuti Dik ya. Ini untuk kegiatan ini bisa dihilangkan saja untuk tidak diikuti. Kamu bisa mengikuti jadwal yang telah kamu buat ke depannya gitu ya. Saya mengingatkan kembali bisa menggunakan alarm sebagai pengingat kamu supaya kamu lebih konsisten lagi dalam mengikuti jadwal yang telah kamu buat. Ada yang ingin ditanyakan nih? Masih Bu, cuma saya ragu untuk mencoba Bu, apakah saya bisa? Pasti kamu bisa untuk mencobanya. Nanti saya akan kasih kamu kertas kosong lagi supaya kamu bisa mencatat kegiatan kamu sudah konsisten atau sudah mulai melaksanakan mengikuti jadwal yang sudah kamu buat itu ya. Kamu bisa isi di kertas kosong itu. Nah, saya yakin kamu pasti bisa untuk membuat atau konsisten lagi dalam membuat mengikuti jadwal yang telah kamu buat itu ya. Sebentar saya buat kertas kosong dan ini bisa diambil juga. Kamu bisa ambil ini sebagai jadwal kamu ke depannya. Dengan kertas kosong ini kamu bisa tuliskan mengenai penggunaan handphone kamu untuk kedepannya dan pembelajaran kamu apakah sudah konsisten atau belum ya. Nah, selain itu ada yang ditanyakan lagi. Berarti ini adalah jadwal yang memang saya lakukan setelah saya buat rencana harian. Betul sekali. Saya harap kamu bisa konsisten ya Dik ya untuk mengikuti jadwal yang telah kamu buat. Dan untuk minggu depan kita akan bertemu lagi. Saya akan cek untuk jadwal yang telah kamu buat itu Dik ya. Apakah sudah kamu konsisten atau belum untuk mengikuti jadwal yang telah kamu buat itu. Nah, karena dilihat juga waktu pelaksanaan konseling sudah hampir mendekati 40 menit. Ibu bisa menyimpulkan dia mengenai kegiatan konseling pada hari ini yang dimana DDP kesulitan dalam mengatur waktu sehingga itu berakibat pada nilai atau prestasi akademik DDP. Nah, Ibu harap dari pelaksanaan konseling ini DDP bisa mengubah waktu atau jadwal kegiatan pembelajarannya atau kegiatan sehariannya, dan DDP juga bisa menuliskan kegiatan apa saja yang DDP lakukan. Jadi itu untuk pelaksanaan konselingnya. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan Dik? Tidak ada, sudah cukup? Sudah. Yakin dan sudah bisa mengikuti jadwal tersebut? Ya, saya akan coba. Yakin pasti ya? Yakin, oke. Karena sendiri sudah yakin dan pelaksanaan konseling pada hari ini sudah selesai, kita tutup ya Dik ya untuk pelaksanaan konseling pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti konseling. Saya harap DDP bisa minggu depan ini ya, minggu depan saya harap DDP sudah bisa mengikuti jadwal tersebut dengan konsisten lagi. Terima kasih DDP, mohon maaf ya apabila saya masih kurang dalam Tidak apa-apa ya. Sudah selesai. Sudah bisa balik ke kelas lagi ya. Terima kasih ya Dik ya, hati-hati Dik.